kiranya penting bagi kita semua untuk kembali membaca pesan-pesan sang proklamator Insinyur Soekarno. Untuk itu, saya sudah menyiapkan beberapa video yang berkaitan dengan pidato Bung Karno. Simak terus videonya. Ada 3 video yang singkat sekali di sini. Yang pertama disampaikan pra kemerdekaan, kemudian yang kedua pidato di sebuah acara perayaan kemerdekaan, dan yang ketiga adalah pidato tentang Pancasila. Nah, dari 3 pidato tersebut kiranya kita bisa mengambil pelajaran untuk menguatkan kembali nasionalisme kita, untuk menguatkan kembali kekuatan kebangsaan kita. Untuk itu, mari kita tonton bersama. Ini video yang pertama, pra kemerdekaan. Jadi video ini berkaitan dengan pesan-pesan bagaimana bangsa ini berani melawan penjajah. Baik. Tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Teisintai dan Gibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Luar biasa. Kami pasti akan dibantu Tuhan. Bagaimana seorang Soekarno mencoba menanamkan keberanian ya, dengan suatu sugesti jihad, bagaimana niat kita semuanya itu adalah untuk kemerdekaan kita. Dan selanjutnya pidato yang disampaikan di suatu acara peringatan, tepatnya pada 17 Agustus 1953. Pidato 1953. Baik. Kompak sekali ya mereka ya. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Indian Barat, suatu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling-gilas oleh sejarah. Jika mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Gerbasuki mobil. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Terima kasih. Ya, baik. Dari pidato yang sudah ditonton tadi, tentu kita bisa menangkap pesan ya.
menarik sekali apa yang disampaikan oleh Soekarno itu. Jadi Soekarno ingin mengajarkan bangsa ini mandiri, bersikap ya realistis. Mereka butuh makan, mereka harus kerja. Orang tidak makan pasti mati. Jadi bangsa ini harus bekerja keras untuk itu. Kemudian pidato berikutnya, ini pidato tentang Pancasila. Mari kita simak. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Wow. Sudah selesai ya. Jadi Indonesia ini sudah selesai. Sudah punya dasar bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berbangsa. Itu Pancasila. Pancasila sejatinya sudah merangkum semuanya. Apa yang mesti kita lakukan sebagai bangsa di negara ini, kita merujuk kepada Pancasila. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini sudah menghargai setiap umat yang beragama. Beragama apapun. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Menghargai mereka yang bertuhan. Entah bagaimana penerapannya, itu hak mereka. Yang penting Indonesia menghargai bangsa yang beragama dan bertuhan. Karena itu, jika negara sudah menghargai ini, maka kita juga harus bisa menghargai pula. Yang berbeda dengan kita hargai mereka. Begitupun nantinya mereka akan menghargai kita. Kemudian ada sila persatuan Indonesia. Bagaimana kita itu bisa tetap menjaga kesatuan ini. Kesatuan dalam bernegara, kesatuan dalam berprinsip, dan kesatuan bagaimana menjaga Indonesia ini tetap makmur. Kalau bicara tentang persatuan ya, mestinya saya melihat akhir-akhir ini ada yang beranggapan bahwa Indonesia ini sudah berpecah belah. Saya rasa tidak. Jadi Indonesia pada dasarnya secara kemanusiaan bangsa kita masih menyatu. Bangsa kita masih menyatu. Jadi pesan persatuan Indonesia yang ada di Pancasila itu masih terlaksana dengan baik. Yang tidak bisa bersatu itu kepentingan kita masing-masing. Oleh karena itu, setidaknya melalui momen spesial kemerdekaan ini dengan kita menyaksikan kembali bagaimana harapan besar perjuangan dari pahlawan terkait kemerdekaan, terkait negara kita, setidaknya kita bisa juga untuk tetap semangat menjaga Indonesia ini tetap makmur, jaya, dan juga ada usaha masing-masing individu agar setiap gangguan-gangguan dari luar kita bisa hadapi bersama. Terakhir, untuk menyegarkan kembali pengenalan kita terhadap sosok Soekarno, di sini ada satu buku yang berjudul Bung Karno Menerjemahkan Al-Quran.
Ada banyak bahasan di dalamnya dan sebenarnya saya sudah mengulas buku ini. Ada di deskripsi, silakan ditonton. Kemudian ada satu buku yang berjudul Rasul Pun Mau Mengobrol. Nah, buku ini menguatkan pemahaman kita tentang demokrasi, tentang musyawarah dalam Islam. Intinya, negara demokrasi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu perlulah ada istilah pertentangan-pertentangan, kemudian jangan sudahilah, perlu ada gerakan-gerakan bagaimana merubah sistem negara ini. Karena negara ini sudah berjalan dengan nyaman, makmur, tinggal bagaimana kita yang mau memperbaiki sendiri perilaku tersebut dengan mengikuti aturan, dengan bagaimana bersikap dengan baik. Itu saja, demikian, terima kasih.